Oke, sebentar habis azan. Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak hebat. Maaf Ibu baru sempat bikin penjelasannya. Semoga tidak telat dan semoga kalian bisa dengar sambil apapun kegiatan kalian yang santai gitu ya. Karena kalau santai itu biasanya ilmu lebih cepat masuk ya. Oke, ini Ibu akan bahas soal yang adiaksa, bagian adiaksa ini tuh ya, tentang fungsi pemetaan. Banyaknya pemetaan fungsi 1, 2, 3, 4, 5 ke 1, 2, 3, 4, 5 sehingga f(f(x) ada hasilnya adalah 4, 5 untuk dimana x itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 adalah gitu ya. Jadi intinya ini tuh menceritakan minta kita buat menghitung berapa kemungkinan banyaknya pemetaan yang mungkin kalau x-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dimasukin ke f yang pertama, terus menghasilkan suatu himpunan angka, belum tahu ada berapa angka dan angkanya apa aja. Terus ketika angka itu dimasukkan ke f lagi yang kedua, itu nanti hasilnya adalah 4 atau 5 atau mungkin 4 dan 5 gitu. Mungkin lebih simpelnya bisa dilihat dari ini, ada semacam anak panah atau visualisasi yang semoga bisa mempermudah untuk pemahaman kalian. Jadi misalkan x di sini itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus ketika dimasukkan ke dalam fungsi yang pertama, itu akan menghasilkan suatu angka di sini. Kita belum tahu di sini angkanya ada berapa, terus apa aja. Nah, ketika angka ini dimasukin lagi ke sini, itu nanti hasilnya adalah si 4, 5 gitu. Nah, dia mau tahu berapa nih pemetaan banyaknya kemungkinan yang mungkin gitu, pemetaan yang mungkin. Mungkin Ibu akan recall sedikit terkait fungsi. Misalkan gini, Ibu punya x itu adalah 3, maka fx-nya adalah ya udah tinggal x di sini diganti dengan angka 3. Berarti 2 dikali 3 dikurang 1. 2 kali 3 6, 6 kurang 1 5. Berarti ketika x-nya 3 dimasukkan ke fx nanti hasilnya adalah 5. Gitu ya anak-anak. Cuma di sini itu fungsinya 2 kali. Jadi ketika udah masuk angka 5 misal. Nah, 5 ini nanti dimasukin lagi ke si fx-nya. Berarti kalau 5-nya dimasukin ke, jadi berarti f5 sama dengan 2 kali 5 dikurang 1 berapa berarti ya? 9 gitu ya. Ya kan? Gitu. Jadi kayak gini, dia dimasukin f-nya 2 kali. 2 kali pengerjaan f gitu. Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pertama nentuin nih ada yang kesini dulu, yang masuk ini mungkin diartikan dengan jembatan. Kenapa? Karena dia antara pemetaan pertama dengan pemetaan kedua, atau dia adalah hasil dari pemetaan pertama lalu nanti dimasukkan ke pemetaan kedua dan menghasilkan angka 4, 5 gitu kan. Nah, kita mau tahu nih di jembatan ini, di fx ini atau di hasil pemetaan pertama ini itu ada berapa kemungkinan ya hasilnya kalau x-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, di sini ada syaratnya. Yang pertama jelas di fx ini harus ada angka 4 dan 5. Kenapa? Karena atau mungkin 4 atau 5 bisa atau dan atau sama dan gitu ya. Yang jelas angka 4, 5 ini harus masuk ke sini. Karena kenapa? Karena di sini kan maunya angkanya 4, 5 gitu kan. Nah, terus misalkan ketika nanti di sini angkanya 1, 2, 4 misal. Nah, kan yang angka 4 itu kenapa masuk? Karena dia merupakan hasil yang diinginkan. Nah, 1, 2 ketika masuk ke sini tetap harus menghasilkan angka 4 atau angka 5 gitu. Jadi berapapun nanti angka yang ada di sini ketika dimasukkan ke sini gitu, misalkan ada angka 5 dimasukkan ke sini itu hasilnya harus 4 atau 5 gitu.
Oke, di sini tuh itu mengenai jembatan ya. Sekarang langkah kedua, ini misalkan ibu hapus dulu ya. Oke, langkah yang kedua, kita akan coba ulik ada berapa kemungkinan hasil pemetaan dari langkah 1 ke di fx ini, ada berapa kemungkinan angkanya gitu. Misalkan di sini ada 3 angka. Angka berapa aja? Angka 4, 1, 2. Di sini tidak awalnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ketika dimasukkan ke fx hasilnya adalah 4, 1, 2. Ini misal ya, 4, 1, 2. Berarti kan di sini kan 4, 1, 2. Berarti kan yang angka targetnya cuma angka 4, ya kan? Nah, adapun angka 1 sama 2 itu kan merupakan angka bantu. Nah, sedangkan 3 dan 5 yang nggak masuk ke sini tapi sempat di sini itu adalah angka luarnya gitu kan. Nah, maka cara hitungnya adalah tadi kan di jembatan itu ada 4, 1, 2 gitu ya. Nah, karena cuman ada satu target berarti cuma ada satu cara gitu kan. Nah, terus adapun orang luar yang 3 dan 5 itu kan berarti dia ketika 3 dimasukin bisa mungkin dia menghasilkan 1 atau juga mungkin dia menghasilkan 2. Dan begitupun 5, dia menghasilkan bisa nanti malah hasilnya 1 atau hasilnya adalah 2 gitu kan. Berarti 3 punya 2 kemungkinan, 5 juga punya 2 kemungkinan. Berarti akhirnya jadi ada 4 kemungkinan gitu. Adapun orang yang luar, adapun untuk variasi jembatan itu ada 6. Ada 6 di sini itu maksudnya ada 6 ketika ada 3 angka di mana 1 adalah angka target dan 2 adalah angka bantu. Tadi kan di sini angkanya 4, 1, 2. Bisa mungkin dia 4, 1, 3. Bisa mungkin dia 4, 2, 3. Itu untuk angka 4. Belum yang angka 5, dia bisa 5, 1, 2. Dia bisa 5, 1, 3. Berarti kan ada 6 cara semua, ada 6 kemungkinan semua jumlahnya ya. Jadi ada 6. Nah, untuk menghitung totalnya berarti karena di sini hubungannya adalah dan, berarti 6 kali 1 kali 4 dapat hasilnya 24. Itu kan. Itu kalau misalkan di jembatan ini ada 3 angka di mana 1 angka target, 2 angka bantu. Gimana kalau misalkan di sini ada 2 angka yang dimana cuman 1 target, 1 bantu, dan gimana kalau di sini ada 4 angka di mana ada 1 target, 3 bantu. Jadi itu semua akan kita hitung anak-anak. Nah, nih, sekarang masuk ke langkah 3 di mana kita akan hitung semua kemungkinan yang angka yang akan masuk ke jembatan atau angka yang akan menjadi hasil dari pemetaan pertama. Pertama tadi ya, kalau misalkan cuma 2 angka di mana satu adalah angka target dan 1 adalah angka bantu, itu ada 6 kemungkinan. Bisa misalkan 41, 42, 43, 51, 52, 53 dan seterusnya, ada 6. Terus untuk yang 3 angka di mana 1 angka target dan 2 angka bantu tadi sudah ya di atas ya. Dan begitupun untuk di mana kalau misalkan jembatan itu ada 4 angka di mana 1 angka target dan 3 angka bantu, ada 6 kemungkinan. Nah, karena di sini hubungannya adalah atau, maka semua ditambah. 6 tambah 24 tambah 6. Hasilnya 36. Terus dikali 2 karena bisa angka 4 atau angka 5. Jadi ada 2 kemungkinan. Makanya dikali karena hubungannya adalah dan. Sehingga 36 dikali 2 adalah 72 gitu kan. Nah, sekarang gimana kalau misalkan di jembatan itu adalah angka 4 dan 5 masuk dua-duanya. Jadi ada 2 angka target. Pertama, kalau misalkan ada 3 angka di mana 2 angka target, 1 angka bantu. Itu ada 24 kemungkinan. Begitupun kalau ada 4 angka target, 4 angka di mana 2 target, 2 bantu, itu ada 96 kemungkinan. Dan untuk 5 angka di mana semua angka masuk dan semua jadi angka di jembatan, itu ada 32. Nah, yang 32 ini sebenarnya cukup gampang anak-anak. Ngitungnya tinggal
2 pangkat 5. Kok tahu Bu 2 pangkat 5? Karena kan dia maunya hasilnya angkanya 4 atau 5. Ada 2 angka. Sedangkan angka yang masuk itu ada 5, ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya pemetaan itu dasarnya itu untuk mengetahui banyaknya pemetaan itu rumusnya adalah kodomain pangkat domain atau hasil pangkat domain. Hasil pangkat ada berapa awalnya angka yang mau dimasukin? Tadi kan ada angka 45, berarti ada 2 angka. Terus yang mau dimasukin ada angka 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 angka. Berarti tinggal 2 pangkat 5, 32 atau kodomain pangkat domain. Nah, terus karena di sini hubungannya lagi-lagi adalah atau, bisa di jembatan itu ada satu angka target atau mungkin ada 2 angka target. Nah, karena hubungannya atau maka dia ditambah. Jadi 72 tambah 152. Maka hasilnya adalah 188. Seperti itu. Mohon maaf Ibu malam-malam kirimnya, tapi semoga bermanfaat dan silakan didengarkan ketika kalian sedang melakukan hal-hal yang santai. Tetap semangat dan semoga kita tetap bisa menjadi orang yang continue dalam belajar atau mungkin istiqomah dan orang yang tidak lelah untuk terus belajar gitu ya. Semangat anak-anak hebat. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.